Berarti ini bukan soal kelalaian, Kesengajaan. kesengajaan. Kalau lalai baru kali ini. Tapi kalau ternyata diselidiki bahwa ini trennya sudah berlangsung, bahkan ada pembiaran untuk misalnya dari zaman JM Ferry, manajemen tata kelola kita belum diperbaiki, berarti ya harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban perdata tetap jalan. Cuman selama ini yang terjadi adalah pertanggungjawaban perdata itu harus digugat secara terpisah. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di PodGems Open Mind. Ya, beberapa waktu yang lalu telah terjadi sebuah tragedi yang memilukan, di mana peristiwa terbakarnya kapal KMP Cantika Express 77 ini pada saat perjalanannya dari Kupang menuju ke Alor. Dan seperti yang kita tahu, sampai terjadi korban jiwa juga dalam kecelakaan kapal tersebut. Nah, hari ini kami akan mengupas peristiwa ini dari sisi hukum pidananya. Kira-kira apakah ada pertanggungjawaban pidananya dalam kasus tersebut? Dan tentunya PodGems menghadirkan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe, SHM. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Kak James, dan selamat sore para penonton. Ya, Pak Dedi, seperti yang kita tahu bahwa telah terjadi satu tragedi yang memilukan, di mana kapal Cantika Express 77 ini terbakar. Ya. Nah, banyak korban jiwa maupun korban yang hilang belum ditemukan sampai sekarang juga ada. Tapi juga patut kita syukuri karena banyak juga yang selamat. Nah, hari ini kita mau lihat kira-kira menyangkut di sisi soal ada unsur kemanusiaannya, ya. Tapi dari sisi pertanggungjawaban pidana ini, kalau Anda melihat seperti apa? Iya, jadi kalau kita melihat hukum pidana ya, kemudian kita bawa ke tindak pidana. Tindak pidana itu bisa saja bersumber dari perbuatan hukum di luar hukum pidana, atau murni perbuatan yang ada di dalam lingkup hukum pidana. Jadi kalau dalam kasus ini, maka bisa kita lihat bahwa ini merupakan dalam tanda petik bisa berindikasi tindak pidana yang bersumber dari perbuatan perdata maupun perbuatan administrasi negara. Perbuatan administrasi negara karena proses sampai kapal ini berlayar itu ada proses administrasi negara. Yeah. Ada lembaga-lembaga negara yang oleh undang-undang pelayaran itu diberi kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk memberi jaminan bahwa suatu pelayaran itu harus berlangsung dengan aman dan selamat. Begitu juga dalam proses ini ada perbuatan perdata, di mana ketika penumpang ini mengakses kepada pelayaran ini, maka di situ terjadi perbuatan perdata itu, yaitu hubungan perjanjian atau kontraktual antara penumpang dan yang memberi layanan pelayaran, dan begitu. Dari tiketing sampai pada pelayaran. Nah, mari kita urut-urut. Kalau dilihat dari segi tanggung jawab pihak-pihak yang harus kita tagih tanggung jawabnya, tentu yang pertama adalah pemilik. Pemilik kapal ini bisa orang perorangan atau badan hukum. Nah, pemilik tentunya sesuai dengan regulasi punya kewenangan dan tanggung jawab. Di mana minimal harus memberi jaminan bahwa apa yang dia, ini karena industri jasa, yang dia layankan itu terjamin mutunya.
Nah, bagaimana cara menjaminnya? Maintenance, perawatan periodik. Nah, sebagaimana kesaksian daripada penumpang yang kalau kita ikuti di berita online, itu penumpang memberi kesaksian bahwa semenjak berlayar mulai waktu mau berlayar itu AC sudah rusak. AC rusak, ya. Dan dalam perjalanan kemudian ada upaya perbaikan AC, itulah yang kemudian memicu kebakaran. Artinya apa? Proses maintenance-nya, yang perawatan periodiknya yang terabaikan. Dan ini perlu untuk diselidiki oleh tim penyelidik maupun penyidik khusus yang dibentuk oleh Polda sesuai perintah Undang-Undang Pelayaran. Memang harus tim khusus. Nah, itu nanti kita tunggu hasilnya. Nah, itu pemilik. Yang kedua adalah nahkoda dan ABK-nya, kru. Nah, kalau kita mulai dari KUHP, itu nahkoda itu merupakan orang yang bertanggung jawab penuh atas kapal. Termasuk Undang-Undang Pelayaran juga bilang begitu. Nahkoda dan ABK ini apa yang disebut dengan, apakah yang disebut dengan operator kapal? Ya, secara Undang-Undang Pelayaran, kemudian peraturan pelaksananya menyebut sebagai operator kapal, yang melaksanakan pelayanan ini. Nah, mereka, di dalamnya adalah kru itu dari nahkoda dengan fungsi masing-masing. Ada yang kelasi, apa segala macam, itu istilah-istilah pelayaran itu. Dan mereka ada macam-macam fungsi-fungsi. Tetapi jabatan tertinggi dan penanggung jawab tertinggi itu ada pada nahkoda. Bagaimana nahkoda memastikan bahwa proses pelayaran ini berjalan dengan aman dan selamat. Bahkan kalau dalam tanda petik dalam sumpah nahkoda itu mestinya kalau kapal terbakar dan tenggelam atau menuju tenggelam, begini dia harus mati bersama kapal. Ya, kalau kita nonton Titanic itu salah satu contoh, itu melaksanakan sumpah nahkoda. Dan nahkodanya tenggelam bersama kapal, kan begitu. Nah, tapi nanti kita tagih, lihat katanya nahkoda yang dalam tanda petik berinisial A ini selamat, atau entah masih ada atau kita kurang tahu ya. Tapi nanti kita cari tahu dari berita. Nah, itu tugasnya teman-teman penyidik untuk melihat itu. Yang ketiga adalah pihak Sabandar. Pihak Sabandar ini adalah pejabat negara yang ditempatkan untuk berwenang dan bertugas bertanggung jawab untuk memberi jaminan bahwa semua kapal yang keluar masuk di situ itu sesuai dengan standar yang layak. Termasuk sebelum dia diberi izin untuk berlayar, itu harus dipastikan bahwa semuanya sesuai prosedur yang ada. Kemudian yang berikut adalah tiketing. Sabar Pak Dede. Berarti tadi seperti Anda bilang, Syah Bandar ini juga punya tanggung jawab. Berarti dalam hal melakukan pengawasan, juga harusnya juga ada pengecekan kembali, no? Jadi misalnya kalaupun ada report, laporan dari operator kapal misalnya, manifest penumpang sekian, mungkin dia punya kelayakan mulai dari safety, barang-barang, perlengkapan apa semua, misalnya mereka sudah lapor begitu, harusnya ada cross check kembali begitu. Nah, untuk apakah ada atau tidaknya cross check itu tentunya didasarkan pada SOP, standar operasional prosedur yang ada di situ. Bagaimana SOP-nya sampai suatu kapal itu bisa diizinkan untuk berlayar. Nah, itu penting. Tentunya harus dilihat kembali SOP-nya. Dan di situ akan dilihat apakah ada pelanggaran terhadap SOP itu. Nah, bahkan saya, meskipun nanti terlalu dini ya, tetapi andai kata terbukti dalam hasil penyelidikan dan penyidikan nanti bahwa pembiaran untuk over kapasitas dari penumpang seperti ini, maka ada sesuatu di sini. Apa motif di balik ini? Ini perlu digali. Kalau ternyata ini motifnya sederhananya misalnya begini, kalau masuk manifest berarti harus bayar asuransi. Berarti dari uang tiket itu sekian persen harus bayar asuransi.
Karena nanti begitu terjadi tragedi seperti sekarang, maka asuransi bertanggung jawab untuk santunan-santunan itu kepada korban. Maka menjadi tanda tanya besar bagi saya, meskipun ada aspek kemanusiaan, tapi bagaimana dengan penumpang yang terdata dia menjadi korban, ada jenazahnya, tetapi identitasnya tidak ada di dalam manifest. Oke lah, asuransi dari segi pertimbangan kemanusiaan memberi santunan karena dia sudah jadi korban dalam pelayaran ini. Tapi sesungguhnya itu bagian dari kejahatan asuransi. Karena dalam artian bahwa orang yang tiketing, yang melakukan tiketing itu secara sengaja ya mengangkut orang penumpang yang tidak masuk ke dalam tiket yang harus ada dalam daftar manifest. Sehingga kewajiban membayar asuransi ini diabaikan. Dan kalau ini sudah terjadi berkali-kali, berarti ini kejahatan. Yang disengajakan? Sengaja ini. Menghindari asuransi. Menghindari asuransi. Undang-undang asuransi jelas mengatur itu. Tapi justru ketika menghindari asuransi malah merugikan dari pihak penumpang. Ya, merugikan pihak penumpang. Oleh karena itu sesungguhnya asuransi punya hak untuk tidak membayar santunan kepada mereka yang tidak ada dalam manifest. Tetapi kalau sampai asuransi jasa harja membayar, itu pertimbangan kemanusiaan. Tetapi perbuatan dengan tidak mensertakan penumpang ke dalam tiket yang ada di dalam daftar manifest sehingga berkonsekuensi ada potongan untuk bayar asuransi, itu perbuatan kejahatan. Itu kejahatan asuransi. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian lagi bagaimana pembagian tugas dari para kru di atas kapal. Ketika terjadi suatu keadaan darurat, maka SOP-nya seperti apa? Ini penting. Kita ambil perbandingan sederhana, misalnya begini ya. Kalau kita naik pesawat, begitu naik begitu jalan, begitu take off, itu pramugari akan menjelaskan penggunaan kantong oksigen, pintu darurat, dan bagaimana jalur evakuasi, itu semua dijelaskan. Artinya manajemen risiko itu ada. Nah, bagaimana dengan kapal pelayaran ini? Sehingga ketika terjadi kondisi darurat, apakah misalnya orang-orang yang ada di dalam penumpang yang ada di dalam ruangan bawah itu, ada VIP, ada macam-macam itu, karena tertutup, bagaimana mekanisme evakuasi mereka? Bagaimana mekanisme distribusi pelampung kepada mereka? Bagaimana, apakah ada skoci atau apa semacamnya? Itu semua harus dipikirkan dan diselidiki apakah itu berjalan atau tidak. Kalau kesaksian para penumpang, mereka rebutan. Mereka rebutan. Berarti manajemen risiko itu hampir tidak berjalan di situ. Bahkan mereka juga tidak tahu cara ikat itu pelampung. Nah, itu semua berarti tidak berjalan di situ. Ini yang perlu untuk diselidiki. Kemudian yang berikut adalah Polair. Kepolisian perairan. Sejauh mana kewenangan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka? Kita ambil ilustrasi sederhana begini. Kepolisian lalu lintas, Polantas. Kemarin baru 2 minggu mereka melakukan operasi zebra. Dan hampir sepanjang hari mereka tilang orang di jalan. Bagaimana dengan Polair? Kapan mereka tilang yang pelanggaran-pelanggaran seperti ini? Apakah ada standar yang berbeda terkait dengan pelayaran laut seperti itu? Dan fungsi mereka apa sih? Cuma saya belum mau terlalu jauh ke situ. Karena biarlah, itu anak buahnya Kapolda. Jadi saya mau lihat Kapolda harus juga gentleman melihat pihak sendiri bertanggung jawab atau tidak. Jadi ibaratnya kasus pertama yang harus Kapolda baru ya, bagaimana kita bisa lihat. Jadi hukum itu berlaku untuk semua. Nah, tentunya sesuai dengan mengurut kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Ketika kewenangan itu yang melahirkan tugas dan tanggung jawab itu tidak dilaksanakan,
Lantas padanannya dengan ketentuan pidana dalam undang-undang pelayaran itu seperti apa? Saya melihat ini minimal mulai dari pasal 303 undang-undang pelayaran itu mulai terpenuhi di situ dan seterusnya. Mungkin, tapi masih terlalu dini kita bisa lihat. Nanti tunggu nanti dari hasil penyelidikan. Ya Pak Dede, kira-kira unsur-unsur pidana apa saja yang bisa melekat dalam peristiwa ini? Yang pertama adalah dengan sengaja memuat melebihi kapasitas. Itu pidana. Pidana. Apabila menyebabkan kecelakaan dan kemudian korban jiwa, ada pasalnya. Di undang-undang pelayaran ada. Kemudian yang berikut, penghindaran daripada asuransi. Itu kejahatan. Kejahatan, ya. Kemudian sengaja membiarkan perbuatan itu dari pihak pengawas yang sebenarnya punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, cross check itu tadi, recheck itu tadi, tetapi membiarkan. Karena tindak pidana itu ada dua kategori, tindak pidana by omisi dan by komisi, dengan tindakan aktif atau dengan tindakan pasif. Jadi yang saya curiga di sini malah justru ini menjadi suatu permufakatan jahat, ada satu sindikat di mana mengeksploitasi penumpang untuk keuntungan-keuntungan. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Kalau tidak ini mungkin ada mafia di sini. Ya, kita tidak tahu di NTT ya, tapi mungkin di negara-negara lain. Ya, di negara itu biasa lain. ada mafia-mafia tiket yang melibatkan perusahaan kapal tersebut juga dengan kepala-kepala otoritas yang ada di pelabuhan. Sebab begini, kalau kita lihat kejadian seperti ini, tragedi yang memilukan seperti ini bukan pertama kali. Paling tidak kita masih segar dalam ingatan kita tragedi Pokuafu, JM Ferry. Betul. Mestinya kita belajar dari situ. Kita belajar dari situ. Begitu banyak penumpang yang tidak ada dalam manifest. Ya. Kemudian muat barang yang banyak-banyak lagi. Nah sekarang dalam kapal ekspres ini, nah itu standarnya seperti apa sih sebenarnya? Ini penting untuk dilihat sehingga kapan kita merasa aman dan nyaman dalam dalam pengangkutan atau baik di darat, laut dan udara. Itu penting untuk kita. Berarti selain pelanggaran terhadap undang-undang pelayaran, di KUHP juga ada unsur-unsur yang bisa dipenuhi juga. KUHP. Jadi di KUHP itu jelas bahwa nakoda itu adalah penanggung jawab tertinggi di situ. Kemudian ada di dalam kalau dilihat bahwa ternyata ini sudah menjadi suatu model kejahatan yang terencana segala macam, maka kemudian mengakibatkan matinya orang, bahkan ini bisa jadi pasal pembunuhan. Pasal pembunuhan. Pasal pembunuhan. Kenapa? Yang mana? 338, 340 atau? Bisa sampai 340. Bisa pembunuhan berencana. Bisa sampai 340. Tapi ya saya belum mau terlalu jauh. Biarlah penyidik khusus ini bersama dengan saksi ahlinya yang akan mengkonstruksikan. Tapi jurisprudensi sudah ada. Oh, itu. Kasus Tugu Tani itu membuktikan bahwa orang memakai narkoba menabrak mati sekian banyak orang kena pasal pembunuhan kok. Bukan pasal kecelakaan lalu lintas biasa, tapi kena pasal pembunuhan. Berarti ini bukan soal kelalaian. Kesengajaan. Kalau lalai baru kali ini. Tapi kalau ternyata diselidiki bahwa ini trennya sudah berlangsung, bahkan ada pembiaran untuk misalnya dari zaman JM Ferry, manajemen tata kelola kita belum diperbaiki, berarti ya harus bertanggung jawab. Belum lagi kalau ternyata diungkap bahwa ada semacam dalam tanda petik ada mekanisme mafia yang mengeksploitasi para penumpang, maka ini perlu untuk diungkap sampai tuntas. Kemudian para akhirnya harus menyusun manajemen pelayaran yang lebih aman dan nyaman. Berarti dengan peristiwa yang sudah terjadi ini dan sampai pada adanya korban jiwa, harusnya ada tersangka dalam penyelidikan nanti. Korban ada, barang bukti ada, alat bukti ya silakan sekarang cari, kesaksian para korban jelas.
Tinggal lihat yang lengkap. Rekaman ada, alat bukti rekaman data elektronik semua lengkap. Artinya kalau bagi saya dari segi penetapan tersangka sudah harus bisa ditetapkan. Misalnya berkaitan dengan data manifest, itu kan data elektronik gitu. Rekaman elektronik, data elektronik semua lengkap. Suratnya ada juga, alat bukti suratnya juga ada. Ya. Kesaksian mereka ada, berarti alat bukti lengkap. Berarti sudah memenuhi unsur pidana dan bisa ada penetapan tersangka. Kalau syaratnya cuma 2 alat bukti minimal, alat bukti yang cukup, ini sudah lebih. Lebih dari cukup. Iya. Sehingga tidak ada alasan bahwa tidak ada tersangka. Karena kalau begitu urut-urutan saja para pihak yang atau oknum yang berwenang, kemudian dalam kewenangan itu melahirkan tugas dan tanggung jawab, dan karena dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu atau melaksanakan dengan cara yang lain atau memanfaatkan penyalahgunaan kewenangan untuk mengeksploitasi para penumpang, nah begitu terjadi korban seperti ini, mereka ditagih tanggung jawabnya. Sederhana aja, biarlah nanti saksi ahli dari Polda. Kalau saya tidak bersedia jadi saksi ahli. Sip. Ya Pak Dedi, ini kan kita sudah kupas tentang unsur pidananya. Tetapi kan juga ada kerugian-kerugian material yang mungkin bisa ada pertanggungjawaban secara perdata. Itu bagaimana? Ya, jadi tadi kita ngomong tentang pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana ini lahir dari perbuatan perdata maupun perbuatan administrasi negara. Iya. Nah, kalau perbuatan administrasi negara, disitulah kemudian lahirlah asuransi, yang kemudian santunan-santunan itu, dan nanti juga manajemen risiko yang harus ditata ulang, itu administrasi negaranya. Sedangkan keperdataan karena hubungan atau relasi antara penumpang dan penyelenggara atau operator ini adalah hubungan keperdataan. Nah, bagaimana kerugian-kerugian perdata yang diderita para penumpang, barang yang hilang atau segala macam kerugian keperdataan yang mereka derita? Ini saya kira saya menghimbau kepada pemilik, ya, ini sudah tanggung jawab pemilik. Secara kemanusiaan sebaiknya mulai mendata dan harus menyatakan bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada keluarga para penumpang ataupun penumpang yang masih selamat. Oh, itu bisa? Ya, harus dong. Misalnya kalau mereka sudah menerima pertanggungjawaban pidana, terus harus ada lagi pertanggungjawaban perdata harus berketanggung gitu. Nah, inilah yang kekeliruan kita di Indonesia, seolah-olah kalau misalnya orang pencuri barang, kemudian kalau pencurinya sudah dikirim ke penjara, maka barang boleh hilang. Itu pemahaman yang keliru. Pertanggungjawaban perdata tetap jalan. Cuman selama ini yang terjadi adalah pertanggungjawaban perdata itu harus digugat secara terpisah. Baru di dalam trafficking saja yang membuka ruang untuk aspek keperdataan itu digabung ke dalam pidana. Sehingga dalam dakwaan jaksa juga memasukkan aspek keperdataan untuk supaya ganti rugi bagi korban itu diterima. Tetapi sesungguhnya bagi saya justru kenapa kalau misalnya begini, ya, kecelakaan lalu lintas biasa di darat, ketika ada yang mati, pemilik bemo lah di Kupang ini sering, pemilik bemo itu datang negosiasi dengan keluarga korban karena tabrak mati, sudah petinya kita tanggung, kuburan biaya pemakaman segala macam kita tanggung, bahkan dikasih uang duka. Itu kan menunjukkan bagian daripada aspek kemanusiaan dalam relasi keperdataan. Nah, kenapa terhadap ini tidak bisa? Berarti sesungguhnya penumpang yang mungkin mengalami kerugian, misalnya kehilangan pakaian, kehilangan dokumen-dokumen penting, dompet, uang, segala macam pada saat perhiasan pada saat kecelakaan itu terjadi, mereka bisa menuntut ganti rugi, bahkan sampai bisa mengajukan gugatan perdata. Tapi sudahlah, mereka ini sudah jatuh jangan ditimpa tangga lagi. Justru bagi saya pemilik kapal ini secara kemanusiaan dengan hati nurani
melakukan pendekatan pendataan supaya mengganti rugi. Kan kalau kita lihat di beberapa maskapai penerbangan itu begitu ini mereka memberi ganti rugi kepada keluarga penumpang, jadi keluarga korban itu, dan itu mereka tidak tunggu kapan orang gugat ke pengadilan. Benar. Oleh karena itu lewat Podjams justru saya menghimbau, saya tidak punya kepentingan apa-apa di situ, hanya sebagai pendidik, sebagai hamba Tuhan juga, saya menghimbau saja kepada pemilik untuk melakukan hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement apa? Silakan. Bagi saya cukup sudah tragedi seperti ini. Kalau dahulu tahun 80-an kita ratusan orang meninggal ketika Katai 8 atau Sinar Samudra tenggelam di dekat pelabuhan Tanau mau masuk Namosain. Waktu itu ratusan meninggal, tapi waktu itu kita menganggap bahwa itu kecelakaan. Pemikiran kita baru lebih modern dan lebih baik secara hukum ketika JM Ferry di Puku Afu, kemudian sekarang. Saya kira tragedi-tragedi seperti ini cukup sudah. Kita harus menata ulang tata kelola pelayaran ini supaya manajemennya jauh lebih menjamin keselamatan dan kenyamanan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang terkait pertanggungjawaban pidana maupun perdata dalam peristiwa terbakarnya kapal Cantika Express 77 beberapa waktu yang lalu. Oke, itu saja dari kami. Saya James Bore bersama Pak Dedi pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.